Ya, kita mulai tentang keganasan ginekologi ya. Jadi keganasan ginekologi ini sudah cukup banyak, ya, mulai dari bagian luar itu ada di vulva, naik ke atas sedikit vaginal, naik ke atas lagi sedikit itu ada kanker mulut rahim atau sering disebut dengan CA cervix uteri, naik lagi ke sedikit adalah CA endometrium atau lebih sering dengan disebut dengan CA corpus, ya. Kemudian ada lagi keganasan dari mola, tumor tubulas ganas. Nah, di sini saya akan membahas deteksi dini keganasan ginekologi, di mana kondisi itu adalah kondisi yang sulit dideteksi karena memang tanpa gejala. Nah, kalau dilihat di sini adalah pada kanker-kanker ginekologi itu angka kejadiannya meningkat pada saat perimenopause. Apa itu perimenopause? Perimenopause itu menjelang menopause, di mana kira-kira usianya antara 40 sampai dengan 50 tahun. Menopause itu tersendiri di Indonesia kira-kira terjadi pada usia 50 sampai dengan 52 tahun. Ya, kemudian akan dipersulit deteksinya dengan menopause itu terjadi pengurangan estrogen yang drastis, sehingga efeknya bisa macam-macam. Orang-orang perimenopause ini akan terjadi menometoragi, kemudian kadang nyeri panggul, ya, kemudian saat koitus kering sehingga nyeri saat koitus atau dispareni, ya. Kemudian juga biasanya akan wajahnya seperti terbakar, kalau kita sebut dengan hot flashes, ya. Kadang tiba-tiba dadanya berdebar-debar, ya. Kemudian yang paling mengganggu biasanya adalah efek dari sangat mudah tersinggung, sehingga akhirnya muncullah kemarahan-kemarahan yang tadinya tiba-tiba, yang terjadi tiba-tiba. Dan artinya begini, awalnya dalam kondisi baik-baik saja, tapi ada satu permasalahan kecil saja, itu bisa menjadi kemarahan yang meledak-ledak. Itu adalah salah satu efek dari kekurangan estrogen atau pada gejala perimenopause tersebut. Nah, bisa juga diberikan terapi sulih hormon untuk mengurangi atau meredakan gangguan perimenopause tersebut. Tapi terapi sulih hormon ini juga tidak umum digunakan karena efek sampingnya justru akan meningkatkan kanker. Di sini saya akan membahas upaya deteksi dini terhadap kanker ginekologi, di mana dibutuhkan screening yang spesifik pada setiap kanker. Tapi pada intinya adalah semua kanker itu tanpa gejala. Nah, ini yang sering terjadi, ketidaktahuan atau bahkan akhirnya tiba-tiba padahal itu perjalanan sudah cukup panjang. Contoh yang paling sering terjadi adalah kanker mulut rahim. Kanker mulut rahim itu terjadi tidak saat ini, tapi dia terjadi di awal dari antara 10, 15 sampai 20 tahun yang lalu awalnya. Tapi karena nggak pernah dirasakan, akhirnya muncul seperti itu. Upaya deteksi dini, pengenalan gejala dan tanda, ini penting, ya. Kemudian pengenalan faktor-faktor risiko, ya, kenapa dia sampai terjadi CA. Kemudian metode deteksi dini. Dari 3 faktor ini, ya, ini harus dikencangkan semuanya. Tapi yang paling sulit nanti akhirnya di metode deteksinya, karena kadang-kadang juga tidak 100%. Ya. Nah, kalau kita lihat ini datanya
udah terlalu jauh sebetulnya. Tapi paling tidak untuk menggambarkan bahwa cancer ini sampai dengan sekarang itu urutan tidak berubah. Ya, serviks, uteri, payudara, kulit, kolorektal, ovarium, tiroid, corpus uteri, leukemia, limfonodi, nasofaring. Ya, dari semua ini yang pada wanita yang spesifik adalah serviks uteri. Ya, kalau payudara itu masih memungkinkan laki-laki. Tapi bila ada kanker payudara pada laki-laki, biasanya itu sangat ganas. Kemudian pada ovarium, ya. Ya, maaf terpotong sebentar. Kemudian pada perempuan juga yang spesifik ovarium. Nah, ovarium ini biasanya juga tidak terdeteksi, tiba-tiba sudah stadium lanjut. Ya, kemudian corpus uteri itu pada uterus. Itu adalah spesifik pada wanita yang dipunyai oleh wanita. Ya, kalau kita lihat di sini pembagian kanker ginekologi itu mulai dari luar, ya, kanker vulva, kemudian kanker vagina, berikutnya, kemudian di atasnya lagi leher mulut rahim, kemudian di atasnya lagi kanker lindung kanker rahim, di atas lagi adalah kanker lindung telur atau SIA ovarium, dan yang keenam adalah penyakit tromboblas ganas. Ini dimulai dari mola hidatidosa. Nah, ini adalah gambaran ginekologi wanita, ya, di mana yang pertama ini kalau kita lihat sini vulva di dalam ini vulva. Di sini ada terdapat labia mayora, labia minora, ya, himen terdapat di sini. Kemudian di dalam sedikit ada vagina, ya, di sini adalah CA cervix tadi, kanker mulut rahim di sini munculnya. Dia akan muncul pertama kali bukan di sini, tapi masuk kira-kira sekitar setengah senti sampai dengan 1 senti. Di sini ada 2 sel yang berlainan, kuboid dan selapis. Ya, di situ biasanya yang sering terjadi munculnya pertama kali CA. Kemudian ini adalah uterus, di mana di dalamnya ada endometrium. Nah, CA endometrium itulah yang dikatakan CA corpus uteri. Nah, kemudian berikutnya adalah CA ya, CA ovarium yang ini. Kemudian berikutnya adalah CA di dalam kafum uteri, di mana dimulai dari mola hidatidosa. Ya, awalnya mola hidatidosa, kemudian pengobatan tidak adekuat, maka dia berkembang menjadi tumor tromboblas ganas. Ya, kita mulai dari kanker vulva. Kanker primer pada vulva atau kanker vagina yang menyebar ke vulva. Jadi biasanya kanker vulva itu justru primernya pada vagina. Ya, sangat jarang sekali pada primer pada vulva, itu jarang sekali. Tapi biasa dari vagina menyebar ke vulva. Ini dia tumor ganas ginekologi urutan kelima, merupakan kira-kira 1,1-4% dari seluruh tumor ganas ginekologi. Umumnya ditemukan pada usia 25 tahun sampai dengan 65 tahun. Termasuk di sini adalah golongan sosial, ekonomi, dan hygiene yang sangat kurang. Artinya di situ kotor, ya. Padahal kita ketahui bahwa vagina itu tidak mungkin dia kering. Pada masa reproduksi, maka dia selalu basah. Ya, menjelang haid dia basah, ya, kemudian saat haid, pasca haid, dan pertengahan siklus haid. Jadi tidak mungkin dia kering sama sekali. Kalau kering sama sekali mungkin sudah menopause, ya. Kemudian gejalanya, ya, hampir tidak ada gejala, ya. Kemudian biasanya muncul perasaan gatal di garuk tapi nggak sembuh, gatal kemudian timbul luka, ya, 40% seperti itu, diabaikan terus-menerus, lama-lama dia menjadi sebuah luka nggak sembuh-sembuh. Nah, luka nggak sembuh-sembuh ini bertahan bertahun-tahun. Nah, kemudian semakin lama semakin melebar dan berdarah. Nah, biasanya karena berdarah itu dia diperiksakan.
karena bedarnya nggak berhenti-berhenti. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan patologi anatomi, ternyata dia sudah cancer. Biasa seperti itu. Jadi kalau ada satu luka di tubuh nggak sembuh-sembuh, ya cobalah curiga salah satunya adalah dari situ. Ada teman sejawat saya sendiri juga demikian, ya luka bekas operasi fraktur itu nggak sembuh-sembuh bertahun-tahun, ya akhirnya semakin sering mengeluarkan nanah, ya purulen. Kemudian diperiksa disembuhkan lagi, sembuh sebentar muncul lagi. Kemudian curiga kok kayaknya tidak sembuh-sembuh ini. Dilakukan biopsi ternyata benar cancer sarkom. Ya, sarkom di mana itu terdapat di kaki pada saat itu. Padahal seorang dokter. Kita saja kadang-kadang tidak curiga ke arah sana. Dokter risiko vulva biasanya usia 70 tahun ke atas, ya riwayat kanker rahim atau vagina atau perianal. Karena kadang-kadang dia muncul di situ di vulva bukan utamanya di situ, tapi dia ada udah penjalaran, ya atau sudah terjadi metastasis. Juga dipengaruhi oleh ada hubungan infeksi HPV. HPV itu adalah Human Papillomavirus, di mana ini adalah salah satu kanker penyebab dari CA cervix. Kemudian juga penyakit hubungan seksual yang lain, PHS. Jadi HPV dengan PHS itu biasanya tetanggaan, 11-12, ya, sahabat karibnya. Jadi kalau ada PHS, HPV pasti ada, atau ada HPV, PS biasa ada, ya seperti itu. Nah, deteksinya adalah setiap bulan kita evaluasi, dilihat ada nggak sesuatu yang aneh pada vulva, atau ada sesuatu sering gatel, ada luka, tidak sembuh-sembuh, maka kita curiga ke arah sana. Tapi sembuhnya bukan berarti seminggu 2 minggu ya, tapi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun nggak sembuh, luka lagi sembuh, luka lagi, seperti itu. Berikutnya adalah kanker vaginal, di mana kanker vaginal dianggap suatu tempat yang primer atau pertumbuhan kanker yang primer. Dia di vagina biasanya juga ada penjalaran dari CA cervix. Kemudian kira-kira 0,3 sampai dengan 2% dari seluruh kasus kanker genital ini, lebih sedikit lagi nih. Usia kira-kira 45 tahun sampai 65 tahun. Kenapa sedikit? Biasanya kalau vagina itu kan dia selalu basah sehingga tidak ada alergen atau bahkan kontak alergi atau kontak pembuat kanker, ya di situ. Karena dia selalu basah dan selalu bersih di situ. Nah, biasanya letaknya adalah setengah bagian atas belakang vagina. Ya, kalau kita lihat, kita spekulum, ya dia bagian atas di vagina. Hampir semua kanker tidak memberikan gejala yang spesifik pada awal-awal stadium. Tapi udah stadium lanjut, nah ini yang susah. Jadi kalau kanker sudah menunjukkan gejala, artinya dia udah stadium lanjut. Tapi kalau gejala masih stadium 1, stadium 2, itu biasanya tanpa gejala, ataupun kalau ada gejala dianggap satu hal yang normal. Ya, kemudian nyeri pada saat koitus. Kemudian perdarahan per vaginam bila ada luka pada tumor. Kemudian pengeluaran cairan encer dari vagina merupakan gejala lanjut akibat nekrosis infeksi. Jadi kalau ada tumor di situ, dia membesar. Jadi kecepatan tumbuhnya tumor dengan kecepatan tumbuhnya pembuluh darah itu jauh lebih cepat pertumbuhan tumornya, sehingga terjadi nekrosis. Dia nekrosis pasti akan bau. Ya, jadi mekanisme seperti itu. Risiko kanker vagina usia di atas 40 tahun, kemudian ada riwayat kanker rahim, kemudian pernah
Histerektomi karena penyakit preinvasif, artinya masih ada mungkin dia CA cervix stadium 1, kemudian dilakukan histerektomi total, ya, kemudian ternyata anak sebarnya ya sudah menginvasif di sekitarnya, maka beberapa saat kemudian dia akan muncul lagi, muncullah di vagina. Kemudian juga bisa dilakukan dengan pemeriksaan pap smear, ya, untuk mendeteksi adanya kanker vagina. Ya, tes pap smear secara rutin. Jadi dengan tes pap smear secara rutin kita bisa melihat gambaran dari vulva dan vagina itu sendiri, sehingga kita melihat kalau ada lesi-lesi, maka kita akan curiga bahwa itu adalah ke arah CA. Nah, ini yang top banget, ya, banyak sekali terdapat di Indonesia yang kita sebut dengan kanker mulut rahim atau CA cervix uteri. Di Indonesia sampai dengan saat ini masih teratas. Kemudian screeningnya juga belum berkembang dengan bagus, yang baik. Kalau kita screeningnya bagus baik, itu bisa menurunkan kira-kira 60%, ya, dari pertumbuhan cancer. Kenapa kita sering enggan screening untuk CA cervix? Ya, biasa karena ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan, maka dianggap biasa-biasa saja, apalagi nggak ada rasa, nggak ada gejala, sehingga dianggap biasa saja. Rasa malu, ya rasa malu ini wajar, tapi kalau kita tidak melakukannya justru akan menjadi bumerang. Rasa takut, nanti takut ketahuan kalau kanker, sama saja itu menyimpan bom waktu. Ya, faktor biaya ini sebetulnya tidak terlalu mahal. Ada beberapa cara pemeriksaan tes pap smear. Ya, ada yang sangat sederhana, itu nggak sampai sekitar 50 ribuan, tapi yang bagus itu adalah pemeriksaan dengan cara berbasis cairan, itu sekitar 300-an ribu. Ya, tidak terlalu mahal juga lah untuk sebuah deteksi keganasan. Ya. Nah, karena ketidaktahuan, rasa malu, takut biaya dan sebagainya ini akhirnya muncul setelah stadium lanjut. Stadium itu stadium berapa? Stadium 3. Stadium 3 kita nggak bisa apa-apa lagi, ya, hanya bisa untuk kemoterapi dan radioterapi, ya. Tapi kalau di stadium awal, stadium 1 atau stadium 2 maksimal, ya, stadium 2A itu kita bisa melakukan operasi pengangkatan rahim secara total. Yang kita sebut adalah histerektomi total. Kalau histerektomi total artinya apa? Semuanya diangkat, baik uterus, porsium, ovarium, ya, bahkan dilakukan radikal. Radikal itu adalah pengambilan limfonodi yang berhubungan dengan uterus. Karena dikhawatirkan kalau dibiarkan di situ tidak diambil limfonodinya, dia tersimpan atau dia bermetas di limfonodi tersebut. Jadi biasanya dilakukan histerektomi total radikal atau histerektomi radikalis, ya. Nah, hampir semua penyakit CA cervix ini juga sama, tanpa gejala, kemudian muncul keputihan, biasa sudah menjelang-jelang itu stadium lanjut. Nah, kalau sudah perdarahan sentuh, ini pasti sudah lanjut. Ya, ini paling enggak sudah stadium 3. Berlanjut lagi kemudian apa? Pengeluaran cairan encer berbau busuk dari vagina. Jelas berbau busuk karena apa? Terdapat nekrosis di situ. Pertumbuhan CA cepat sekali, tapi pertumbuhan pendarahannya, pembuluh darahnya itu minimalis. Tidak sesuai dengan pertumbuhan CA-nya. Nah, sehingga terjadi nekrosis itu. Harusnya yang tumbuh tadi kansernya di adanya pembuluh darah di situ, ini belum sempurna, sehingga akhirnya dia busuk, dia berbau. Ya, sehingga nanti setelah busuk, ya, cairan vagina juga seperti cucian daging, jadi ada semu-semu darah merah begitu.
Kemudian daerah nyeri panggul karena infiltrasi tumor pada saraf atau ada radang panggul. Nah, di sini sudah mulai dia stadium lanjut. Arti sudah melewati dari uterus. Sudah pada saraf atau panggulnya. Ini sudah stadium 4. Bahkan pada stadium 4 ini dia biasa sering nyerang mana? Nyerang vesika urinaria atau rektum. Yang sering terjadi adalah orangnya ini meninggal karena gangguan ginjal. Kenapa? Ureternya itu tertutup oleh CA sehingga rusak dan tidak bisa mengaliri urin dari ginjal ke vesika urinaria. Ya, sehingga orang terjadi uremia. Ya, akhirnya gagal ginjal, meninggal bukan karena CA cervix tapi karena gagal ginjalnya. Faktor risiko, ya biasa sini banyak partner, ya artinya berganti-ganti pasangan, ya wanita usia muda, agent yang kurang, penyakit hubungan seksual, wanita perokok, dan anak dan usia tinggi 5. Ini adalah faktor risiko yang mendukung, tapi faktor utamanya adalah disebabkan oleh yang disebut dengan HPV, Human Papilloma Virus. Jadi tumor HPV virus HPV inilah yang faktor utama pencetus dari CA cervix. Nah, yang lain-lain ini wanita banyak partner dan sebagainya itu adalah sebagai faktor mempercepat. Jadi banyak partner itu biasanya HPV banyak di mana-mana, dia akan sering terpapar oleh HPV. Kalau usia muda juga demikian, ya dari awal dia sudah terpapar, kemudian hygiene dari yang kurang jelas benar. Ya, jadi prinsipnya adalah kalau orang kena HPV, ya 80% dia sembuh sempurna, secara tanpa diobatin juga sembuh sempurna. Ya, nah yang 20% lagi, ya, yang 20% lagi itu dia tumbuh, ya menjadi CA atau hanya sekedar sampai ke CAN1, CAN2 atau CAN3. Artinya ada perlukaan, tapi dia akan sembuh sendiri. Nah, sisanya dari yang 20% tadi, ya 10%-nya lah yang berkembang menjadi CA cervix uteri. Jadi boleh dikatakan adalah hanya 10% orang yang terpapar HPV kemudian berkembang menjadi CA cervix. Metode screeningnya, ya, yang sering kita pakai adalah pap smear. Kemudian infeksi visual dengan asam asetat atau IVA, ini biasa digunakan di puskesmas atau di bidan-bidan, ya. Kemudian spiroskopi dan dengan menggunakan spekulum kita bisa melihat. Kemudian cervicograph kita bisa melihat juga ini. Kemudian bisa dengan pemeriksaan tes HPV. Jadi kita menggunakan PCR, ya. HPV kita bilang dengan PCR. Kemudian down staging, kita bisa melihat dia sejauh mana perkembangan atau pertumbuhan atau perlengketan atau perlukaan dari CA cervixnya. Ya, metode screening di Indonesia di bidan biasanya dengan tes pap smear atau IVA, ya, atau down staging dengan melihat posisinya. Nah, kita bahas sedikit tentang bagaimana pemeriksaan pap smear. Kapan kita lakukan pap smear? Satu, pada wanita yang sudah aktivitas seksual. Jadi yang sudah aktivitas seksual, ya, maka secara rutin sebaiknya memeriksakan diri untuk pemeriksaan pap smear. Kemudian yang sudah usia reproduktif, ya 20 sampai 35 tahun ini untuk usia reproduktif. Kemudian apa saja yang harus disiapkan untuk mengambil tes pap smear, yaitu menghindari obat-obatan invasius pervaginal atau pervaginal. Kemudian irigasi vagina, ya juga tidak boleh 24 jam, atau coitus, ya. Jadi
usahakan kalau udah dilakukan itu semuanya, setelah 24 jam baru boleh dilakukan pemeriksaan. Tapi kalau misalnya baru malam koitus, paginya pasmir, jangan. Ya, karena Pak, dia kan sudah dia punya epitel sudah rusak. Jadi setelah 24 jam dia akan kembali lagi, maka itu kita ambil. Alatnya apa aja? Alatnya adalah speculometer bebek, spatula air, lidik kapas, ini yang sederhana ya. Kemudian objek gelas, alkohol 95% untuk fiksasi. Kemudian formulir permintaan sitologi. Ya. Ini adalah yang sangat sederhana dengan menggunakan lidik kapas. Ya, ini adalah dengan spatula air. Ini adalah sitobras. Jadi kalau spatula air kita juga bisa mengambil bagian depan sama di dalam, ya tidak terlalu bagus. Ini yang sangat sederhana, ini sudah lumayan bagus. Nah, ini yang lebih bagus lagi. Ini adalah sitobras, jadi kita bisa mengambil epitelnya di cervix masuk kira-kira 1 cm. Ya, kita lihat di situ. Biasanya di sini akan ada. Ini yang sering pertama kali terjadi CSF itu di sini. Ya, di junction ini antara squamo dan kubus kuboid. Biasa mulai CA itu di situ. Dan jauh lebih bagus sekarang adalah ini, ya, dengan tin pad. Ini adalah menggunakan berbasis cairan. Jadi sebagian apa namanya, ya seperti bulu-bulunya ini masuk ke dalam kavum ostium uteri externum, masuk kira-kira 1 cm. Nah, sapu-sapu yang lainnya ada di bagian luar, di bagian porsium, sehingga semuanya kena. Dilakukan pemutaran di sini, ya. Setelah diputar, kemudian dimasukkan ke cairan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ini adalah pemakaian yang sangat sederhana. Jadi kita mau menggunakan spekulum, yang buka porsio, ya seperti ini. Kemudian setelah itu diambil, ya diambil spatula airnya ini atau sitobrasnya, maka dioleskan pada the glass. Kemudian dilakukan fiksasi dengan menggunakan alkohol 95%. Nah, kemudian dengan pemeriksaan aplikasi asam asetat atau IVA, ya, ini kira-kira kita menggunakan asam cuka, ya, asam asetat itu kira-kira 3-5%. Nah, dengan menggunakan spekulum, ya kita bisa melihat cervix, kemudian cervix dipulas dengan asam asetat 3-5%, maka akan terlihat lesi prakanker yang warnanya akan bercak putih atau sering kita sebut dengan acetoid epithelium. Ini gambarannya. Ini porsio sebelum dipulas. Setelah dipulas dia akan nampak gambaran seperti bercak putih, ya. Ya, ini dia acetoid epithelium, ini dia. Ini khasnya, ya. Dibutuhkan pemeriksaan ini berulang-ulang, ya, sebagai pemeriksa karena sering keliru kalau nggak diulang-ulang. Nah, ini gambaran normal cervix atau porsio, ya. Kemudian ini adalah acetoid positif warna putih ini, ya, atau seperti ini ada erosi sedikit, ya. Kemudian kita dengan asam asetat maka warna akan ini dia, acetoid epithelium. Ya, down staging yaitu screening kanker cervix dengan cara melakukan in speculo. Jadi dengan spekulum saja, kalau terbiasa kita bisa melihat, oh ini gambarannya sudah di stadium berapa. Oh ini masih awal 1, oh ini masih 2, atau ini bahkan sudah 3. Ya, kita menggunakan down staging dengan spekulum. Ini adalah erythroplakia. Kalau dibiarkan, ini akan menjadi sumber kanker berikutnya. Ya, awal dari pertumbuhan kanker dari sini. Adanya erosi, ya, erythroplakia, dia berkembang di CIN1, CIN2, CIN3, kemudian jadi CA. Nah, kenapa kita mempertimbangkan IVA? Ini di tingkat bidan, ya, atau di puskesmas, mudah, praktis, dan sangat bisa mampu dilaksanakan dengan pelatihan-pelatihan. Ya, bukan oleh seluruh dokter, oleh bidan juga bisa.
ya, kemudian dibutuhkan tenaga sangat sederhana. Jadi ini sangat baik di center pendidikan, di puskesmas-puskesmas untuk bisa men-screening CA cervix. Ya. Kapan screening dilakukan? Screening CA cervix dilakukan adalah setelah wanita itu melakukan aktivitas seksual, ya, atau pada usia 25 sampai 30, saya katakan 20 sampai dengan 35 tahun pada usia reproduktif. Ya, berikut adalah CA endometrium, ya. Di sini adalah keganasan pada korpus uteri. Ini juga sering terjadi. Nah, di sini dikatakan CA endometrium pada negara-negara yang industri yang sudah maju. Ya, sempat kita juga jarang. Di Indonesia jarang, yang paling sering adalah CA cervix. Biasanya di sini pada peringkat sosial ekonomi, ya, pada makanan ini terutama, ya. Kenapa? Hormonal, ya, estrogen, ya, biasanya mempengaruhinya. Nah, gejala dan tanda di sini, ya, biasanya dia menjelang menopause, seperti tadi, ya, menometoragi, dia perdarahan banyak, ya, atau setelah menopause. Kalau udah menopause kan tidak ada perdarahan lagi, tidak ada haid lagi. Tapi kira-kira setelah menopause 5 tahun atau 10 tahun, kok tiba-tiba dia berdarah lagi. Nah, ini kemungkinan CA endometrium. Makanya orang-orang pada premenopause itu biasa kita lakukan pemeriksaan dengan kuretase untuk melihat ada nggak kemungkinan dari CA corpus uteri. Ya, faktor gagal endometrium, ya, obesitas, karena biasanya terpapar dengan estrogen tinggi. Ya, kemudian nuliparitas, artinya dia pernah hamil tapi tidak pernah melahirkan. Ya, seringnya mungkin keguguran, ya, atau terjadi sesuatu sehingga tidak berkembang bayinya. Diabetes mellitus, menopause lambat, sering mendapat terapi estrogen. Jadi estrogen yang tinggi terpapar itu biasa merangsang untuk terjadinya cancer. Atau ada riwayat penderita kanker kolon, payudara atau ovarium, kemudian pernah mendapatkan radiasi pelvis biasanya. Pemeriksaan histologi, aspirasi atau pencucian abrasi, pengurasan ringan langsung atau dengan melakukan kuretase. Itu bisa kita lakukan ini untuk mengetahui adakah gangguan atau CA endometrium pada pasien tersebut. Ya, berikut adalah CA ovarium. Ini merupakan faktor tumor ganas ginekologi urutan kedua setelah kanker mulut rahim. Ya, dia tidak ada punya gejala patognomonis, artinya seperti biasa saja, paling nyeri-nyeri aja, nyeri-nyeri perut sedikit, seperti orang mah, ya, terus hilang timbul. Dia berkembang secara perlahan, tapi kalau udah besar, udah susah, biasanya udah kanker ini sangat ganas, karena dia metasnya langsung cepat kemana-mana. Biasa metasnya ke paru-paru, atau organ sekitar, ya, atau bahkan ke otak. Jadi meninggal itu biasanya karena metastasis yang jauh, stadium 4. Nah, saking dia tersembunyinya, saking dia tidak ada gejalanya, maka sering dijuluki the silent lady killer. Ya, tiba-tiba aja wanita ini langsung begitu dia stadiumnya lanjut, ya, langsung tidak bisa apa-apa, bisa langsung meninggal. Ya, karena tadi metastasisnya, ya, metastasisnya ke paru-paru, sehingga gangguan pernapasan atau bahkan ke otak, biasa koma kemudian meninggal. Ya, sama seperti yang lain tadi, ya, gejala tanda kanker ovarium itu sangat minimal, itu tidak khas. Gejala utama yang sering pada stadium dini, rasa tidak nyaman, ya, kemudian perut kok bagian sebelah pegang. Cobalah sewaktu-waktu dilakukan USG. Kita lihat ada gambaran dari kista ovari, biasa begitu, ya. Kemudian gangguan intestinal, ya seperti saya katakan tadi, ada gangguan nausea, vomitus, ya, nggak nyaman begitu.
kembung, diare, anoreksi, ya, gejala seperti pada gastritis, ya, tanpa ada kelainan yang khas atau jelas yang lainnya. Nah, kalau dia sudah memberikan gejala atau sudah ada simptomnya, nah ini biasanya stadium udah lanjut ini, ya, seperti itu. Komplikasinya biasanya torsi pada ovari, kemudian perdarahan dalam uterus, asites, atau penyebaran ke organ yang lain. Biasanya asites dan juga ke paru-paru. Ya, jadi metase ke paru-paru biasanya. Resiko CA ovarium, riwayat keluarga. Bila ada riwayat keluarga kanker indung terus sebelumnya, maka kemungkinan dia akan kena lebih besar. Ada CA endometrium atau CA payudara. Ya, beda dengan CA cervix. CA cervix penyebabnya adalah infeksi, ya, sehingga tidak dimasukkan dalam riwayat keluarga. Kemudian nuliparitas, menopause, ya, atau sering mendapatkan radiasi pelvis sehingga dia menjadi menopause, ya, untuk membuat menopause misalnya, sehingga mempengaruhi ovarium. Nah, untuk membantu diagnosisnya adalah dengan pemeriksaan pelvik yang periodik, yang USG biasanya, ya. Kemudian histologi cairan peritoneal ini biasanya kalau kita dengan melakukan pemeriksaan perabdominal, ya, pemeriksaan ultrasonografi atau USG, dan pengukuran dari CA125 di darah untuk melihat kadar atau apa namanya, CA125 ini khas untuk tumor marker dari CA ovarium. Nah, pemeriksaan pelvik yang perlu dicurigai adalah bila kita dapatkan pemeriksaan secara fisik, ya, konsistensi tumor yang bervariasi, jadi berbenjol-benjol di sini. Kadang ada lembut, ada berbenjol-benjol keras gitu. Kemudian terjadi terfiksasi atau pergerakannya menjadi terbatas. Jadi gerakan tumor itu minimalis banget. Artinya ada perlengketan di situ. Ya, maka kalau kondisi seperti itu, kemungkinan curiga CA besar sekali. Kemudian tumor bilateral, kiri dan kanan. Ya. Nah, dari pengamatan pertumbuhan itu cepat besar sekali. Dalam waktu 3 bulan, perutnya kok udah seperti orang hamil 7 bulan misalnya. Dalam waktu 3 bulan, cepat sekali pertumbuhannya. Ya, maka kita curiga itu satu keganasan. Berikut adalah kanker payudara. Ya. Faktor di sini adalah faktor usia lebih dari 45 tahun. Kemudian riwayat keluarga positif. Kemudian ada riwayat tumor payudara sebelumnya. Nah, gen BRCA1 ini yang biasanya diturunkan. Karena obesitas. Kenapa obesitas? Karena obesitas biasanya estrogennya tinggi, ya, sehingga orang obes biasanya muncul tumor pada payudara dan juga tumor pada uterus yang kita sebut dengan mema uteri. Karena menarche dini, ya, sangat dini sekali, usia kira-kira 9 tahun, 9 tahun sudah mulai menarche, ya, sudah mulai haid. Karena menopause yang lambat, ya, normal Indonesia kira-kira 50 sampai 52 tahun, ini bisa sampai 55 tahun, bahkan menjelang 60 tahun. Kemudian nulipara, kemudian terpapar radiasi. Nah, upaya deteksi dini, sadari setiap bulan, artinya dengan melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Caranya dengan gimana? Dengan kita menggunakan setiap habis mandi atau sebelum mandi, bisa menggunakan sabun atau menggunakan minyak pelumas, ya, atau bisa menggunakan yang lain-lainnya yang lembut untuk meraba payudaranya, ya, adakah benjolan di dalam payudaranya. Dibuat di situ ada 4 kuadran kiri, kanan, atas, bawah, ya, dievaluasi. Kalau benjolan besar sih kita tidak masalah, artinya kemungkinan keganasan minimal banget. Itu biasa terjadi fibrom, ya, seperti pada mema uteri. Itu justru tidak ganas. Tapi kalau bentuknya kecil, kira-kira sebesar beras atau sebesar biji kacang hijau gitu, nah, hati-hati, kemungkinan ini adalah keganasan. Kemudian pemeriksaan pada mamografi juga bisa dilakukan, ya, dilihat di radiologi. Kesimpulan, tiap bulan pemeriksaan sadari, pemeriksaan vulva sendiri, setiap tahun pemeriksaan klinik payudara, pemeriksaan pelvis, mamografi, tes pap, kalau memungkinkan kita bisa melakukan
USG. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, selanjutnya yang kedua. Ya, berikut adalah kelainan jinak korpus uteri. Ya, di sini di luar dari keganasan yang disebut dengan leiomioma uteri, ya, atau juga di Indonesia sering dikatakan adalah mioma uteri. Ya, ini adalah neoplasma jinak atau tumor jinak pada otot polus uterus. Biasa di usia reproduksi antara 20 sampai dengan 25 tahun. Ya, saya nggak tahu pasti kenapa, tapi dari penelitian dikatakan adalah 3 sampai dengan 9 kita yang kulit hitam. Ya, etiologinya macam-macam, ada teori Mayer, stimulasi estrogen, Miller dan kawan-kawan. Ya, kemudian akan menyebabkan ketidaknyamanan pada wanita, biasa menoragi, perdarahan, metroragi yang berdarah yang banyak sekali, ya. Kemudian di luar risiko haid, kemudian nyeri, infertilitas dan abortus. Nah, di sini biasa dipengaruhi oleh leukemia itu muncul karena reseptor estrogen meningkat, ya. Kemudian myometrium dirangsang dari myometrium yang normal, ya. Kemudian dari peningkatan progesteron, dari mitosis neoteri, kemudian akhirnya peningkatan estrogen membuat produksi matrik intraseluler. Ya, jadi mioma itu sangat cepat sekali bertumbuh pada terapi estrogen dan pada ibu hamil. Ya, justru yang misalnya leukemia itu dirangsang oleh hormon estrogen. Pada saat dia menopause, ya, dia akan berhenti pertumbuhannya. Tapi kalau untuk bilang mengecil sih minimal. Ya, itu minimal. Ya. Inilah contoh ya patologinya. Kita lihat sini bentuknya padat, multiple, berlobus, irregular, terbungkus kapsul. Kalau makroskopiknya warna putih, ya mengkilat, adanya seperti pusaran-pusaran air, ya dia berkapsul-kapsul, ya gambaran begini. Nah, klasifikasi dari mioma uteri ini adalah berdasarkan anatomis. Yang pertama adalah mioma submukosa, di dalam mukosa endometrium. Ya, ini yang sering terdapat perdarahan irregular di sini. Kemudian ada juga yang bertangkai, ya mengalami torsi, infeksi, maka dia keluar, ya menjadi tumor miom yang dikeluarkan dari uterus. Ya, kemudian leukemia intramural. Ya, dia di dalam mioma apa? Myometrium. Ya. Dia di antara daging-daging atau myometriumnya. Kalau substressum, dia di luar dari uterus. Jadi di bagian luar dari uterus, sehingga ini biasanya bertangkai atau bisa kita ambil. Ini gambarannya, ya, di mana miom itu bisa seperti ini posisinya, ya. Ini yang dilahirkan, ya. Kemudian ini submukosum, ini adalah submukosum juga, ini adalah yang
subserosum. Kalau dari struktur mikroskopiknya, dia gambaran seperti pusaran air, ya. Perubahannya adalah dia atrofi mungkin, ada hialin, kistik, kalsifikasi. Nah, biasanya juga menyebabkan gangguan. Untuk transformasi ganas dia sangat jarang, ya. Ini gambarannya mioma yang kita angkat. Ya, ini adalah mioma gebut yang dilahirkan. Pada 35-50% penderita mioma uteri, ya, tanpa gejala, ya. Sering saya katakan kalau seorang wanita punya mioma uteri tapi tidak ada gejala, dibiarin aja, nggak usah diapa-apain. Kecuali sudah mulai ada gejala, maka kita lakukan pengambilan uterus, pengangkatan uterus atau pengangkatan mioma saja. Kemudian gejalanya perdarahan uterus yang abnormal, nyeri, kemudian ada rasa berat penuh di pelvis, massa dinding abdomen, ada efek penekanan, infertilitas dan abortus spontan. Jadi kalau misalnya infertilitas biasanya orang miom hanya 30% yang kemungkinan dia hamil. Kalau dia hamil juga harus melewati masa 3 bulan, biasanya terjadi abortus. Kemudian pemeriksaan fisik, biasanya kita yang paling sering menggunakan bimanual. Dengan pemeriksaan kita bisa melihat ada apa namanya, ada gambaran rahim yang besar, bisa teraba, berbenjol apa tidak. Dengan USG akan jauh lebih jelas, seperti gambaran pusaran air. Ya, MRI juga lebih bagus. Nah, biasanya kalau MRI lebih mahal, ya. Kemudian pencitraan, ya, USG bisa, MRI. Kalau yang lebih khusus kita bisa melakukan dengan pemeriksaan histeroskopi, ya, atau dengan laparoskopi. Jadi kita kan lebih jelas kondisinya seperti apa di dalam rahim maupun di luar rahim. Nah, komplikasi mioma dan kehamilan trimester 2 dan trimester 3, ya, itu biasanya nyeri tekan lokal, kemudian persalinan preterum sering banget, persalinan biasa inersia uteri, hati-hati, perdarahan postpartum, kemudian malpresentasi janin biasanya dengan tindakan jadi seksi cesarean, dan juga obstruksi kanalis cervicalis, jadi tetap biasanya mungkin adalah dilakukan sesar. Nah, kemudian biasanya juga akan terjadi gangguan kontraksi, biasanya terdapat pada saat pada saat dia hamil, kemudian melahirkan, ya, terjadi gangguan kontraksi, ya, biasanya seperti itu. Nah, karena gangguan kontraksi, hati-hati perdarahan postpartum, ya, atau pada saat dia infartu terjadi inersia uteri, ya. Jadi kondisi orang hamil dengan miom sangat hati-hati karena komplikasinya akan muncul. Kalau tidak hamil, ya, perdarahan terus-terusan sehingga anemi, kemudian komplikasi obstruksi pada usus atau traktus urinarius karena penekanan, trauma pada ureter, pada pembedahan, biasanya ligasi, pengikatan, diwaspadai estrogen pada wanita post menopause bisa akan meningkat, kemudian pengobatan umur dipengaruhi oleh umur, paritas, status kehamilan, keinginan hamil lagi atau tidak, keadaan umum, gejala, ukuran, lokasi, dan derajat lymphoma. Jadi untuk mengambil satu tindakan pada kondisi mioma uteri, ya, satu, apakah dia hamil atau tidak. Umur juga sangat penting, masih sangat muda atau sangat tua,
Ini paritas, pengen punya anak lagi atau tidak, ya status kehamilannya, kalau dia tidak hamil atau dia hamil, masih ada keinginan untuk hamil. Jadi kalau ada keinginan untuk hamil, nggak mungkin kita lakukan histerektomi. Ya, kita lihat gejala umum dan keadaan umumnya seperti apa. Kalau kira-kira selalu mengganggu, walaupun usia masih muda, ya tetap kita ambil. Pernah ada pasien saya usia 23 tahun atau 24 tahun, kemudian terdapat hemorrhoid cukup besar, cukup mengganggu. Setiap bulan masuk rumah sakit untuk dilakukan transfusi darah, selalu begitu, sampai kondisinya setahun, sudah nggak mungkin lagi kita lakukan histerektomi. Pada usia masih 23 tahun, dengan berbagai macam pertimbangan, akhirnya pasien mau. Waktu kita angkat, rahimnya ukuran kira-kira 4 kilo. Ini cukup besar. Pada emergensi biasa perdarahan yang banyak, ya, sehingga anemia berat, ya, atau leukemia infeksi, atau torsio, atau obstruksi usus, maka bisa kita lakukan di sini. Kalau pada kehamilan, kita bisa melakukan myomectomy, kecuali torsi, kita angkat sekalian. Ya, biasanya kita lakukan tindakan histerektomi atau pengangkatan rahim. Kalau kita melakukan myomectomy, maka kemungkinan kambuh juga akan besar. Karena apa? Dia masih terpapar estrogen. Kalau estrogennya sangat tinggi sekali, maka dia akan muncul lagi. Selama dia masih ada rahim, maka terpapar estrogen itu akan sangat membuat pertumbuhan miom kembali. Berikut adalah endometriosis, adenomyosis. Ini adalah sama seperti kemarin kuliah saya yang pertama yang disebut dengan endometriosis, ya. Tapi ini terdapat di dalam myometrium. Jadi pertumbuhan endometriosis di dalam myometrium, ya, sehingga ini sangat sakit sekali, ya. Adenomyosis ini adalah sesungguhnya endometriosis, tapi endometriosisnya terdapat pada myometrium, ya, seperti itu. Nah, biasanya pada myometrial terdapat sebarannya merata, konsisten, ya. Kemudian bersama dapat dengan leiomyoma dan adenomyosis, ya. Biasanya ini ibunya akan sangat kesakitan sekali pada saat dia haid. Ya, rahimnya kecil, tidak besar, tapi sakitnya luar biasa. Nah, gambarannya seperti ini. Ini dalam myometrium. Jadi dia membuat pertumbuhan endometrium, ya, di dalam myometrium, ya, di dalam dagingnya uterus. Gambarnya seperti ini. Jadi bolong-bolong seperti itu, sehingga sakitnya luar biasa. Gambarannya dari patologi anatomi. Ya, ini kalau nggak terbiasa kita akan sulit untuk mendiagnosis. Biasa terdapat hipermenore, dysmenore yang luar biasa. Kita bisa dengan menggunakan USG. Biasanya adalah komplikasi dari anemia berat karena perdarahan banyak sekali. Kemudian stomatosis, kemudian untuk mendeteksi atau mencegah adenomyosis kita sulit, sama seperti endometriosis. Ya, pengobatannya ya hormonal dengan sementara atau histerektomi atau pengangkatan rahim. Ya, ini adalah polip, ya, polip pada endometrium. Ya, masa jaringan keluar dari permukaan, jaringan sekitar, dia silindris, diameter 1 sampai dengan 2 mili, mengisi rongga uterus biasanya di dalam vakum teri. Ya, atau ada yang dikeluarkan, atau ada di luar, atau ada di porsio cervix. Ya, biasanya dia estrogen sensitif, jadi sangat sensitif terhadap estrogen, sama dengan myometrium.
Ya, dari patologinya, ya gambarannya oval, biasanya halus, berwarna merah, coklat, kemudian teksturnya seperti beludru, warnanya sama seperti sel sekitarnya, mikroskopik, jaringannya ikat, vaskuler, dan mirip kelenjar. Ya, untuk dapat ke CA memang agak lama, agak sulit. Ya, kemungkinan adalah adenokarsinoma. Jadi adeno itu biasanya gambaran dari mulai dari polipnya. Nah, biasanya multiple poliposis itu biasanya di dalam kaku puteri. Tapi kalau yang di luar, kita sebut dengan polip cervicuteri, itu 1 atau 2 maksimal. Dan gambarannya mudah, sangat tipis, dan mudah berdarah. Tanda dan gejala ialah menoragi, perdarahan premenstrual, dan intermenstrual. Perdarahan tiba-tiba diikuti oleh nyeri, perdarahan ulang setelah diatasi kuretase. Dengan USG biasanya dengan yang USG tan abdominal sangat sulit, biasa kita melakukan tan vaginal. Ya, ini adalah prosedurnya yang kita sering lakukan adalah kuretase. Ya, tapi kuretase sendiri juga kadang-kadang tidak berhasil maksimal, nggak bisa diambil semuanya. Sehingga terakhir adalah hysterektomi. Contoh pengambilan pengangkatan rahim, hysterektomi. Ya, seperti ini gambarannya. Ya, pengangkatan polip dengan kuretase atau hysterektomi kalau kita curiga keganasan. Ada pertanyaan? Ya, saya kira kuliah hari ini selesai. Dokter izin bertanya. Ya, silakan. Saya izin bertanya untuk materi yang pertama, Dok. Ya. Yang tentang pap smear itu tadi. Ya. Untuk wanita yang waktu remajanya udah divaksinasi HPV, ya. Kemudian dia belum menikah. Nah, itu perlu nggak sih, Dok, dilakukan pap smear? Ya, nggak perlu. Jadi kalau dia belum menikah, kita nggak perlu melakukan pap smear. Karena apa? Karena diketahui sekarang penyebab dari CSR itu kan HPV. Jadi kemungkinan adanya terpaparnya HPV itu sangat minimal. Walaupun HPV itu ada di mana-mana, kadang-kadang ada di anduk juga bisa, tapi sangat jarang sekali. Yang paling sering adalah hubungan seksual. Jadi kalau kita sudah melakukan penyuntikan vaksin, ya vaksin HPV, biasa nggak perlu. Tapi nanti pada saat setelah menikah, nah tetap yang terbaik adalah dengan melakukan pemeriksaan pap smear. Terjawab? Terjawab, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Ada yang lain ya? Silakan. Ada yang lain? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri. Nanti kita ketemu lagi pada Selasa ya. Iya, Dok. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Ada.